Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah ngicanin yang pelunggung kami nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga semakin niki tiang pelunggung kami bisa berijtima, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka memaksimalkan fikih syariat politik yang pelunggung kami sebagai masyarakat yang ditugaskan oleh agama dan negara untuk memilih pemimpinnya. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Panglima Jihad Islam kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tauladannya tentang bagaimana berjuang sungguh-sungguh, bagaimana berkeyakinan yang betul-betul berkeyakinan, bagaimana istiqomah yang betul-betul beristiqomah, sehingga Shiratul Mustaqim itu bisa kita dapatkan dengan baik. Keistiqomahan akan mendatangkan hidayah dan barokah ke depannya, sehingga sampai dengan semakin niki tiang pelunggung sami bisa dengan baik melaksanakan fikih syariat Islam sampai dengan detik ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini tanggal 30 Agustus dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita menetapkan tanggal ini sebagai tonggak awal untuk melaksanakan kesepakatan yang dinikahi secara lahir batin pada diklir pertama NTB calon bupati wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah. Wabil khusus Maminda lalu Aswatara yang sengaja tidak saya sebut tadi. Beliau adalah Maminda Tiang, guru Tiang, dan 2 tahun setengah yang lalu pertama kali meminta izin sama beliau. Karena beliau inspektorat agak takut-takut kita. Kalau bisa nanti yang izin untuk maju. Allahu alam bisawab. Ana urid anta turid wallahu fa'ala bima yurid. Jadi kita mau, dia mau, ternyata Allah menentukan keinginannya menikahkan Tiang bersama Maminda lalu Aswatara. Mudah-mudahan ini pertemuan yang dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya lah kami bertemu, dengan izin Partai Demokrat, dengan izin Partai P3. Kami bersetubuh dengan baik untuk membangun kekuatan baru untuk Lombok Tengah baru dan sehat ke depannya. Saya ingin menyampaikan Ibu Haja Wartiah, Kakanda Zainul Aidi, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kontestasi pilkada ini adalah ibadah puncak, ibadah yang memang diamanahkan oleh negara dan diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang memang di dalam kitabnya, mau Imam Ghazali, mau Fathul Mu'in, mau Matan Zubat, itu hukumnya adalah fardu. Maka proyeksi pilkada 5 tahun ini kita canangkan sebagai ibadah puncak. Memaksa, dipaksa, terpaksa, itulah pintu Allah dan pintu negara yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau harus kita laksanakan. Kita mau main-main juga pasti dia akan selesai. Kita mau serius juga pasti akan selesai. Oleh karena itu maka keberkahan itu harus kita sungguh-sungguh melaksanakannya dengan satu jalan saja, yaitu berjamaah. Maka kepentingan yang tertinggi, abadi, dan paling mulia itu adalah kepentingan diri sendiri. Maka kepentingan diri sendiri inilah yang dibawa di dalam konteks berjamaahnya. Maka itulah yang akan melahirkan 27 derajat keberkahan dan kemudahan membangun Lombok Tengah tatas tuhu trasnya. Tidak mampu kita sholat sendiri, tidak mampu kita berpolitik sendiri, harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka keberkahan itu adalah orang yang membawa kepentingannya, bahwa kita sholat berjamaah di masjid tidak untuk mencari anak istri kita, tidak untuk mencarikan istri, ibu dan bapak kita, kecuali kita mencarikan diri kita untuk mendapatkan keberkahan 27 derajat. Karena kewajiban personalitas yang pelunggung kami
adalah yang paling pokok, ku anfusakum wa ahlikum naros. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Maka itulah simbol tabayun kita sebagai warga negara, bahwa jangan sekali-kali mengatakan bahwa pengabdian ibadah politik itu adalah sungguh teramat sangat berat. Maka kalau dilakukan secara berjamaah, insya Allah akan ada kemudahannya. Karena ini hukumnya wajib, bahkan wajibul wajib. Kenapa? Karena kemanfaatannya yang sangat sungguh luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat ketidakadilan, barang siapa yang melihat ketimpangan, maka dia harus merubah dengan kekuatan tangannya. Tangannya niki adalah tapak gading seorang bupati. Jika baik pemimpinnya, maka baik yang ditandatangani dengan penuh perenungan dan kehusukan sebelum menandatangani. Bila baik yang ditandatanganinya, maka baik pula hasilnya kepada masyarakat. Faman lam yastati pati bisa nih. Bila tidak bisa, maka bersuara lantanglah. Ada kawan-kawan LSM, ada kawan-kawan yang menyambung suara masyarakat, suarakan dengan lantang. Jangan sampai dihalang-halangi, karena memang itu tugasnya, karena memang itu fungsinya. Faman lam yastati fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila tidak mampu mengambil peran sebagai ulil haq walau kana murad, maka ambillah dengan doa. Maka itulah selemah-lemah iman dan usaha. Karena ini kita di P3 tidak ada landasan dasar kita kecuali Al-Quran dan hadis dan kembali kepada Pancasila. Nah, Partai Demokrat tadi memandangkan Mars Partai Demokrat berlandaskan Pancasila. Maka dengan apa landasan kita berpolitik dan menjadi pemimpin? Yaitu Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Jangan lagi fanatisme terhadap agama sendiri. Kerjakan agama kita dengan baik-baik dan jangan pernah mengganggu agama lain. Lana amaluna walakum amalukum, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Sudah jelas bahwa Tuhan adalah Maha Demokrasi. Maka jangan ditegur itu kembali, jangan digugat lagi bahwa ini adalah bingkai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dasar, ini fondasi, ini falsafah negara. Dan ini orang-orang dulu yang makomnya sudah terlalu tinggi, sehingga itulah yang dicanangkan 5 sila sebagai dasar bernegara, dasar berpemerintahan, dasar bermasyarakat. Persatuan Indonesia. Jangan lagi ada kotak-kotak, jangan lagi ada radikalis-radikalis, jangan lagi ada pembodohan-pembodohan, stigmatisasi di dalam ideologisasi yang memang sudah berkeyakinan masing-masing. Oleh karena itu, maka sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dipilih secara langsung, suara menentukan. 5 menit di Hok itu adalah menentukan nasib daerah Tatas Tugu Trasna. Tanggung jawab setelah dia jadi, maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap yang dipimpinnya harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Maka tanggung jawabnya adalah menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Ini dasarnya, dan nanti kita kupas di dalam referensi visi dan misi kita yang akan minta dari Demokrat dan P3 apa kira-kira kise-kise dari visi dan misi itu yang berlandaskan kedua platform partai kita. Partai Ka'bah ini anggaplah ini kapal pesiar bermerek Mercy yang membawa kiblat umat sedunia berlayar ke samudra politik yang baik untuk kepemimpinan yang baik. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak kepolisian yang sudah hadir bersama kami, para alim, para fakih
para tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh simpatisan Wayen Tuah. Ini adalah ajakan kepada personal kesadaran kita dan majemuk berjamaah dalam konteks apapun. Wayen Tuah ini melebur menjadi satu dalam keadaan apapun diri kita. Karena politik ini adalah tidak lagi menggunakan hukum dasar, tetapi menggunakan hukum keadaan. Dan politik selanjutnya menggunakan hukum kemampuan. Kalau berjamaah, penghabisan Ibu Hajjah Wartiah 10 miliar, tetapi karena dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kemudian salah satu di antara kita bersungguh-sungguh hanya bermodalkan kemampuan pikiran, usaha, dan tenaga, sama dari sisi values-nya, nilainya. Jika itu diterapkan dalam penugasan, karena tiang pelunggung Sami ini mengisi menu Tuhan di muka bumi ini adalah semata-mata menjadi pelaksana tugas Allah di muka bumi. Karena semua kita adalah resonan Allah itu sendiri. Wa inni qarib min hablul warid wa fi anfusikum afala tubsirun. Itulah yang ingin kami sampaikan. Mari bersemangat, mari berjuang sungguh-sungguh, insyaallah kita akan tata Lombok Tengah ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Akhirul kalam, atlubul afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.